Selamat datang di channel Langkah Positif. Di sini kita akan membahas berbagai topik yang bisa membantu kita semua untuk menjalani hidup dengan lebih baik dan lebih bermakna. Hari ini kita akan membahas tentang kondisi psikologis yang sering dialami oleh wanita yang jauh dari keluarganya di perantauan. Topik ini sangat penting karena banyak dari kita yang mungkin sedang atau pernah mengalaminya dan memahami bagaimana cara mengatasinya bisa memberikan dampak positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya dari Langkah Positif. Yuk, kita mulai! Kondisi yang pertama, rindu atau homesickness, yang sering dirasakan oleh wanita yang jauh dari keluarganya di perantauan. Rindu terhadap keluarga, teman-teman, dan rumah bisa muncul kapan saja. Mungkin kita merindukan momen-momen sederhana seperti makan bersama keluarga, berbicara dengan teman lama, atau bahkan rutinitas harian yang biasa kita lakukan di rumah. Perasaan ini bisa sangat intens, terutama di awal-awal masa perantauan ketika kita masih dalam proses adaptasi dengan lingkungan baru. Salah satu faktor utama yang memicu rasa rindu adalah ketiadaan kenyamanan dan keamanan emosional yang biasanya kita dapatkan dari keluarga dan rumah. Ketika berada di perantauan, kita dihadapkan pada banyak hal baru yang bisa jadi menimbulkan stres. Dan dalam situasi seperti ini, kita secara alami merindukan dukungan dan kasih sayang dari orang-orang terdekat. Untuk mengatasi rasa rindu ini, ada beberapa strategi yang bisa kita coba. Pertama, menjaga komunikasi rutin dengan keluarga dan teman-teman melalui telepon, video call, atau pesan teks. Teknologi saat ini memungkinkan kita untuk tetap terhubung meskipun jarak memisahkan. Kedua, membawa beberapa barang dari rumah, seperti foto, bantal, atau benda-benda kecil yang memiliki nilai sentimental, bisa membantu menciptakan rasa rumah di tempat baru. Selain itu, penting juga untuk terlibat dalam komunitas lokal atau mencari teman-teman baru di tempat perantauan. Bergabung dengan klub, organisasi, atau kelompok hobi bisa membantu kita merasa lebih terhubung dan mengurangi rasa kesepian. Membangun jaringan sosial yang kuat di lingkungan baru adalah kunci untuk merasa lebih nyaman dan diterima. Dan ingatlah bahwa perasaan rindu adalah bagian dari proses adaptasi. Seiring berjalannya waktu, kita akan semakin terbiasa dengan lingkungan baru dan perasaan rindu pun akan berkurang. Yang penting adalah memberikan diri kita waktu dan bersabar dalam menjalani proses ini. Jangan ragu untuk mencari dukungan profesional jika rasa rindu terasa sangat berat dan mengganggu keseharian. Kondisi kedua, kesepian atau loneliness, yang sering dirasakan oleh wanita yang jauh dari keluarganya di perantauan. Kesepian adalah kondisi psikologis lain yang sering dialami oleh wanita yang tinggal jauh dari keluarganya di perantauan. Ketika berada di tempat yang baru dan belum memiliki jaringan sosial yang kuat, perasaan kesepian bisa menjadi sangat nyata dan mengganggu. Hal ini terutama terasa saat tidak ada orang terdekat yang bisa diajak berbicara atau berbagi cerita. Kesepian bisa muncul dari kurangnya interaksi sosial yang bermakna. Meskipun mungkin bertemu banyak orang dalam aktivitas sehari-hari tanpa hubungan yang dalam dan signifikan, seseorang bisa merasa terisolasi. Ketidakmampuan untuk berbagi perasaan dan pengalaman dengan orang lain dapat memperburuk perasaan kesepian ini. Untuk mengatasi kesepian, penting untuk aktif mencari kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain. Bergabung dengan komunitas lokal, mengikuti kelas atau kegiatan yang diminati, dan menghadiri acara-acara sosial bisa membantu memperluas jaringan pertemanan. Selain itu, berpartisipasi dalam kegiatan sukarelawan dapat memberikan rasa tujuan dan koneksi dengan orang lain yang memiliki nilai-nilai serupa. Membangun hubungan yang bermakna juga membutuhkan waktu dan usaha. Tidak cukup hanya bertemu orang baru, tetapi juga penting untuk meluangkan waktu dan energi dalam menjalin hubungan yang lebih dalam.
mendengarkan dengan empati, berbagi pengalaman pribadi, dan menunjukkan ketertarikan yang tulus pada kehidupan orang lain bisa membantu menciptakan ikatan yang lebih kuat. Kesepian adalah perasaan yang valid dan normal, terutama dalam periode transisi seperti tinggal di perantauan. Namun, dengan berusaha membangun dan memelihara hubungan sosial yang kuat, kita bisa mengurangi perasaan kesepian dan merasa lebih terhubung dengan lingkungan baru. Jika kesepian menjadi sangat parah dan berlarut-larut, mencari bantuan profesional juga bisa menjadi langkah yang bijak. Kondisi ketiga, stres dan kecemasan atau stress and anxiety, yang sering dirasakan oleh wanita yang jauh dari keluarganya di perantauan. Stres dan kecemasan adalah kondisi psikologis yang umum dialami oleh wanita yang jauh dari keluarganya di perantauan. Berada di lingkungan baru dengan berbagai tuntutan dan tantangan yang berbeda bisa menimbulkan tekanan yang signifikan. Stres ini bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk adaptasi budaya, pekerjaan atau studi, dan kehidupan sehari-hari yang berbeda. Ketika berada di perantauan, seseorang mungkin merasa cemas tentang banyak hal, seperti keamanan, kesehatan, dan masa depan. Kekhawatiran ini bisa semakin diperparah dengan ketidakpastian yang seringkali menyertai situasi baru. Misalnya, ketidakpastian tentang bagaimana menavigasi sistem baru, memahami bahasa yang berbeda, atau bahkan mencari dukungan medis. Untuk mengatasi stres dan kecemasan, penting untuk mengidentifikasi sumber stres dan mencari cara untuk mengelolanya. Salah satu strategi yang efektif adalah dengan membuat jadwal yang teratur dan realistis, sehingga kita dapat mengelola waktu dengan lebih baik dan mengurangi perasaan kewalahan. Selain itu, teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, atau yoga bisa membantu meredakan ketegangan fisik dan mental. Mencari dukungan sosial juga sangat penting dalam mengelola stres dan kecemasan. Berbicara dengan teman, keluarga, atau bahkan bergabung dengan kelompok dukungan bisa memberikan rasa lega dan perspektif yang baru. Kadang-kadang, hanya dengan berbagi kekhawatiran dengan orang lain, kita bisa merasa lebih ringan dan terbantu. Jika stres dan kecemasan menjadi terlalu berat untuk ditangani sendiri, mencari bantuan profesional adalah langkah yang bijak. Konselor atau terapis dapat memberikan strategi coping yang lebih spesifik dan membantu mengatasi masalah dengan lebih efektif. Penting untuk diingat bahwa tidak ada yang salah dengan mencari bantuan, dan itu bisa menjadi langkah penting dalam menjaga kesehatan mental kita di perantauan. Kondisi keempat, kemandirian atau independence, yang sering dirasakan oleh wanita yang jauh dari keluarganya di perantauan. Kemandirian adalah salah satu kondisi psikologis yang berkembang ketika wanita tinggal jauh dari keluarganya di perantauan. Hidup jauh dari keluarga menuntut seseorang untuk lebih mandiri dalam mengelola kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal pekerjaan, studi, dan kebutuhan pribadi. Kemandirian ini bisa menjadi pengalaman yang memberdayakan, meskipun seringkali juga menantang. Tinggal di perantauan memberikan kesempatan untuk belajar banyak keterampilan baru yang mungkin sebelumnya tidak diperlukan atau tidak disadari. Mulai dari mengelola keuangan pribadi, memasak, membersihkan rumah, hingga mengurus administrasi dan dokumen penting. Semua ini membantu dalam membangun rasa percaya diri dan kemandirian yang lebih kuat. Selain keterampilan praktis, kemandirian juga mengajarkan kemampuan dalam membuat keputusan sendiri. Tanpa dukungan langsung dari keluarga, seseorang harus belajar menimbang pro dan kontra dari setiap keputusan yang diambil, baik itu keputusan besar maupun kecil. Proses ini bisa memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan berpikir kritis. Namun, kemandirian juga bisa menimbulkan perasaan kesepian atau kewalahan, terutama ketika menghadapi masalah atau situasi sulit tanpa adanya dukungan langsung dari keluarga. Penting untuk mencari cara untuk tetap terhubung dengan orang-orang terdekat, meskipun hanya melalui komunikasi jarak jauh. Ini bisa memberikan rasa dukungan emosional yang diperlukan. Mengembangkan kemandirian adalah bagian penting dari pertumbuhan pribadi dan profesional. Meskipun mungkin menantang, kemampuan untuk mengandalkan diri sendiri dan mengambil tanggung jawab penuh atas kehidupan sendiri dapat memberikan kepuasan dan kebanggaan yang besar.
Ini juga mempersiapkan kita untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan dengan lebih percaya diri dan ketangguhan. Kondisi kelima, adaptasi budaya atau cultural adaptation yang sering dirasakan oleh wanita yang jauh dari keluarganya di perantauan. Adaptasi budaya adalah tantangan besar yang sering dihadapi oleh wanita yang tinggal jauh dari keluarganya di perantauan. Ketika pindah ke tempat baru dengan budaya yang berbeda, ada banyak hal yang harus dipelajari dan dipahami, mulai dari bahasa, kebiasaan, hingga norma-norma sosial. Proses ini bisa sangat menantang dan seringkali menimbulkan perasaan kebingungan atau ketidaknyamanan. Salah satu aspek paling sulit dari adaptasi budaya adalah perbedaan dalam cara komunikasi. Bahasa yang berbeda dan gaya komunikasi yang berbeda dapat menyebabkan kesalahpahaman dan frustrasi. Selain itu, norma-norma sosial yang berbeda, seperti cara berinteraksi dengan orang lain, cara berpakaian, atau cara mengekspresikan emosi, juga bisa menjadi sumber kebingungan. Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk bersikap terbuka dan fleksibel. Belajar tentang budaya lokal, baik melalui membaca, berbicara dengan penduduk setempat, atau mengikuti kursus bahasa dan budaya, bisa sangat membantu. Memahami dan menghormati budaya baru tidak hanya memudahkan adaptasi, tetapi juga menunjukkan rasa hormat kepada masyarakat setempat. Terlibat dalam komunitas lokal juga bisa mempercepat proses adaptasi budaya. Bergabung dengan kegiatan atau kelompok yang menarik minat kita dapat membantu kita merasa lebih terhubung dengan lingkungan baru dan memahami budaya mereka dengan lebih baik. Ini juga memberikan kesempatan untuk membangun hubungan sosial yang bisa menjadi sumber dukungan dan bantuan. Adaptasi budaya adalah proses yang membutuhkan waktu dan kesabaran. Penting untuk memberi diri sendiri waktu untuk beradaptasi dan tidak terlalu keras pada diri sendiri ketika menghadapi kesulitan. Dengan waktu dan usaha, kita akan semakin terbiasa dengan budaya baru dan mulai merasa lebih nyaman dan diterima. Mengingat bahwa proses ini adalah bagian dari pertumbuhan pribadi, dapat membantu kita tetap positif dan termotivasi. Kondisi keenam, pengembangan diri atau self-development yang sering dirasakan oleh wanita yang jauh dari keluarganya di perantauan. Pengembangan diri adalah salah satu aspek positif yang sering muncul ketika wanita tinggal jauh dari keluarganya di perantauan. Jauh dari lingkungan yang familiar, seseorang dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang yang memaksa mereka untuk tumbuh dan berkembang. Ini adalah kesempatan untuk mengenali dan mengembangkan potensi diri yang mungkin belum pernah disadari sebelumnya. Tinggal di perantauan memberikan kesempatan untuk belajar keterampilan baru dan mengeksplorasi minat yang berbeda. Misalnya, seseorang mungkin belajar bahasa baru, memahami budaya baru, atau bahkan menemukan hobi baru. Situasi ini juga mendorong seseorang untuk menjadi lebih mandiri, kreatif, dan proaktif dalam mencari solusi untuk berbagai masalah yang dihadapi. Selain itu, pengalaman hidup di tempat baru bisa meningkatkan rasa percaya diri. Mengatasi tantangan sehari-hari tanpa dukungan langsung dari keluarga membantu seseorang menyadari kemampuan dan kekuatan mereka sendiri. Ini tidak hanya meningkatkan rasa percaya diri, tetapi juga memberikan rasa pencapaian dan kepuasan pribadi yang besar. Pengembangan diri juga melibatkan peningkatan keterampilan sosial dan emosional. Hidup di lingkungan yang berbeda memaksa seseorang untuk berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan budaya. Ini membantu dalam mengembangkan empati, toleransi, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif dalam berbagai situasi. Akhirnya, pengembangan diri di perantauan memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan diri sendiri. Jauh dari rumah memberikan kesempatan untuk merenung dan mengevaluasi tujuan, nilai, dan prioritas hidup. Ini bisa menjadi momen penting untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan membuat rencana untuk masa depan yang lebih baik. Dengan sikap positif dan tekad yang kuat, tinggal di perantauan bisa menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Terima kasih telah menonton video kami hari ini di channel Langkah Positif. Kami telah menjelajahi berbagai kondisi psikologis yang sering dialami oleh wanita yang tinggal jauh dari keluarganya di perantauan, mulai dari rindu dan kesepian hingga stres, adaptasi budaya, dan pengembangan diri.
Masing-masing dari kita mungkin mengalami beberapa atau bahkan semua kondisi ini dalam perjalanan hidup kita. Namun, yang penting untuk diingat adalah bahwa ada langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil untuk mengatasi tantangan ini. Dengan menjaga komunikasi yang baik dengan orang-orang terdekat, mencari dukungan dari komunitas lokal, dan memberdayakan diri untuk terus belajar dan berkembang, kita dapat mengubah pengalaman perantauan menjadi peluang untuk tumbuh dan berkembang. Di channel Langkah Positif, kami berkomitmen untuk memberikan konten yang inspiratif dan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan ragu untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus memberikan informasi yang bernilai dan membantu kita semua untuk menjalani hidup dengan lebih positif. Apapun situasinya, ingatlah bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan jika diperlukan, baik dari teman-teman, keluarga, atau profesional. Bersama-sama, kita dapat menghadapi perubahan dengan lebih baik dan membangun kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih lagi untuk dukungan kalian. Sampai jumpa di video Langkah Positif selanjutnya. Tetaplah positif dan terus maju.